terkait dengan Mbak Echa nih yang kemarin sempat menggegerkan publik juga ya, tiba-tiba mengajukan gugatan cerai, mungkin seperti apa sih itu Bang, mungkin awalnya gitu? Ya, jadi seperti yang teman-teman media sudah tahu ya bahwa Mbak Meija atau yang sering kita sebut dengan Mbak Echa memang sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Cibinong gitu ya. Dan terkait alasan-alasannya mungkin secara umum bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya seperti itu. Jadi akhirnya ya Mbak Echa meyakinkan hati untuk bisa untuk memutuskan menggugat cerai Mas Eja seperti itu. Bang, sebelumnya ada pembicaraan nggak sih Bang mungkin dengan Echa sendiri mungkin untuk menenangkan hati ya? Artinya mengambil keputusan itu pun juga nggak mudah ya. Betul. Sementara dia tuh punya 3 anak gitu kan. Betul. Nah itu mungkin seperti apa? Ya, jadi dari sisi Mbak Echa sendiri otomatis dari 7 tahun ini bukan serta-merta kemarin masalah langsung gugat cerai, enggak. Jadi ini sudah bentuk akumulatif dari 7 tahun yang terjadi dalam rumah tangganya, akhirnya memutuskan bahwa ya di tahun 2025 ini mungkin momentum yang tepat untuk mengajukan gugatan cerai. Jadi bukan kucuk-kucuk ada masalah langsung gugat, enggak. Artinya berarti sudah disepakati sama Eja berdua? Dari Mas Eja memang kan saya sudah ketemu dengan Mas Eja, hanya saja dari Mas Eja memang masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga seperti itu. Tapi Ejanya sendiri gimana? Maksudnya dengan Eja masih pengen mempertahankan, apakah kekeh nih harus tetap cerai atau gimana Bang? Iya, untuk saat ini memang dari sisi klien kami sendiri sudah di keputusan memang akan mengakhiri hubungan rumah tangga melalui perceraian seperti itu ya. Barangkali memang dalam proses selama 7 tahun ini dari sisi Mbak Echa barangkali sudah sering memberikan kesempatan lah ya buat Mas Eja. Hanya saja di tahun 2025 ini sudah titik yang dari Mbak Echa sendiri mungkin nggak sanggup lagi ya gitu. Maaf banget sebelumnya Eja juga sempat ada dulu terkait dengan KDRT. Apakah mungkin ini masih berlanjut Bang, atau mungkin apakah ada hal lain mungkin yang membuat Eja benar-benar pengen lepas dari Eja? Perihal pertanyaannya tadi mungkin saya belum bisa jawab ya karena udah di luar dari materi gugatan kami. Kalau untuk terkait orang ketiga Bang? Sama, saya juga belum bisa jawab. Iya. Bang, untuk saksi sendiri mungkin apakah nanti bakalan mendatangkan dari keluarga atau mungkin seperti apa? Apa sudah dipersiapkan dari pihak Echa Bang? Untuk saksi, karena memang tanggal 22 masih sidang pertama ya, artinya itu masih mediasi. Jadi masih jauh lah untuk saksi, nanti kita pikirkan. Berarti dari pihak Eja sendiri sekarang ya masih satu rumah atau? Masih satu rumah. Tapi tetap ya, masih walaupun seperti itu tetap gugatan tidak akan dicabut ya Bang ya? Sejauh ini memang gugatan akan tetap jalan ya. Terakhir mungkin Abang ketemu dengan Echa setelah berita ini rame, mungkin apa yang disampaikan ke Echa ke Abang? Dari sisi klien kami, karena kan tujuan dia juga maksudnya perceraian ini kan baik-baiklah selesainya seperti itu ya. Namun ketemu dengan pihak media atau siapapun memang sudah diwakilkan klien kami ke kami. Dan memang untuk saat ini klien kami belum siap untuk bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan media seperti itu. Kalau untuk yang diminta Echa mungkin sejauh ini apakah ada kayak harta bonus, sementara kan dia dari nol ya, taruhlah seperti itu. Nah, gimana Bang? Iya, untuk saat ini memang kita fokus kepada gugatan cerai dan hak asuh anak aja. Untuk perihal gonogini belum ada dibicarakan. Oh berarti Echa masih mau anaknya, mungkin mengingat masih di bawah umur ya Bang? Betul, masih di bawah umur 12 tahun. Tapi hubungan Echa dengan anaknya sekarang mungkin gimana Bang? Maksudnya dengan adanya ini mungkin mengganggu nggak sih mungkin dengan psikis kondisinya mereka gitu? Kalau perihal psikis tidak bisa dipungkiri ya, pasti mengganggu. Yang namanya perceraian kan tidak mudah ya. Tapi perihal anak dari Mbak Echa sendiri tetap maksimal ya dalam mengurus anak gitu, dan memang anak juga tidak dilibatkan dalam masalah ini. Tapi Echa masih diperbolehkan Bang untuk bertemu dengan anak gitu? Kalau mau bertemu dengan anak itu wajib ya, wajib karena dia tetap jadi ayahnya, dan Mas Echa juga akan tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada menghalang-halangi untuk ketemu dengan anak. Tapi berarti nanti ketika sudah berpisah gitu tetap ya hak anak maksudnya berdua atau gimana Bang?
Secara administrasi memang kita minta hak asuh anak ya supaya nanti lebih gampang juga administrasi, dan itu juga arahan dari hukum kompilasi hukum Islam lah ya. Tapi untuk nafkah akan menjadi tanggung jawab si ayah, sehingga memang anak meskipun sudah bercerai tidak akan kehilangan figur ayah dan ibu. Bang, maaf nih kalau boleh tahu sekarang Echa kondisi gimana Bang? Kondisi dari Mbak Echa baik ya, baik saat ini, hanya saja butuh ruang dan ruang lah ya untuk bisa menenangkan diri sih. Tapi menurut dari pengakuan dia sendiri masih dinafkahin ya? Masih dinafkahin. Sampai saat ini? Sampai saat ini masih dinafkahin. Oke, maaf sebelumnya juga, apakah mungkin ada perbuatan yang mungkin tidak membuat nyaman Echa gitu Bang? Otomatis ya ketika ada perceraian pasti ada perbuatan, sikap atau mungkin verbal yang tidak cocok sehingga ya diputuskan bercerai. Kalau baik-baik nggak akan bercerai gitu. Berapa lama Echa memutuskan untuk ini setelah 7 tahun itu atau beberapa tahun ke belakang? Pada intinya ini udah akumulasi dari 7 tahun lah. Oh, gitu. Berarti udah benar-benar udah Matang ya. ya. Kalau dari keluarga Echa sendiri Bang, seperti apa? Kalau dari keluarga Mbak Echa memang menyerahkan semua prosesnya ke Mbak Echa karena dia yang lebih paham rumah tangganya dan semua keluarga support apapun keputusan dari Mbak Echa. Oke, sidang perdana tanggal 22 September itu rencana Echa akan datang atau akan hadir. akan hadir? Iya. Dari pihak Echa? Kurang tahu. Oh, gitu. Abang terakhir ketemu Echa kapan Bang? Ketemu kurang lebih awal September ya. Oh, September. Iya. Pembicaranya ingin mempertahankan rumah tangga aja. Ya pembicaraan dengan Mas Eja, maksudnya kami beretikat baik lah untuk menyampaikan bahwa dari sisi istrinya mau gugat cerai gitu ya, atau kalau ada misalnya hal yang perlu didiskusikan boleh didiskusikan, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak ada amarah atau seperti apa? Tidak, semua kondusif kok. Berarti Eja sudah menerima ya? Eja tetap menghargai keputusan dari istrinya. Boleh nanya satu lagi? Tapi mereka masih satu rumah, keadaan baik-baik aja atau pisah kamar nih Bang? Kalau pisah kamar bisa jadi udah, dan untuk komunikasi juga semua sudah diserahkan melalui pengacara karena kita sudah dipilih untuk mewakili Mbak Echa, jadi semua komunikasi itu langsung ke kami. Gitu. Dari Eja nggak ada untuk perwakilan pengacara? Belum ada sejauh ini, belum ada. Belum ada. Berarti Eja juga belum mengucapkan kayak semacam, maksudnya kan kadang kalau orang lagi ribut gitu kayak langsung bertalak gitu enggak? Atau mungkin memang dari Echa sudah meminta gitu kan? Biasanya kan ada tuh Bang, kayak udah emosi udah bertalak loh segala macam gitu. Di dalam pertikaian mereka bisa jadi ya, hanya saja memang karena kita yang mengajukan gugatan, kita yang meminta supaya nanti pengadilan yang menjatuhkan talak. Cerai talak. Tetap jatuhnya gugatan cerai, tapi nanti hakim yang akan menjatuhkan talak. Oke.